Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqih setiap malam tidak lebih daripada 3 jam beliau tidur. Berhasil bertemu dengan Nabi Muhammad secara yaqadzatan, terang-terangan sampai 200 kali. Nggak main-main ini gurunya Syekh Abdul Abdul. Kita harus mengenal gurunya, sanadnya. Jadi kita kesini belajar di sini nyambung terus. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Kita harus melihat dari mana kita mengambil ilmu agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syarrafa al-wujud bi sahibil magamil mahmud wal hawdil mawrud wal liwa'il ma'qud وشفاعة العظمى يوم الشهود مولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العشوق وتلين بها السعود وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب amma ba'd. Saya mulakan seluruh para habaib, wabil khusus guru kita semua, ada ilallah al-habib Abdul Rahman bin Saleh Maula Khailah, yang mana untung orang yang belajar di sini yang punya sanad kepada Syekh Abdullah Awad Abdul. Jadi Syekh Abdullah Awad Abdul itu beliau setelah belajar kepada Imam Al-Arifillah Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, cukup lama beliau belajar. Terakhir beliau mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akhir ma'lumatik indal Ustaz Abdul Qadir bin Ahmad bil Fiqih. Jadi engkau nanti yang memegang kau ada seorang wali Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Fiqih. Jadi dari Palu ke Malang mendapat bisyarah dari Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang belajar di sini bersambung kepada Syekh Abdullah Awad Abdul, beliau murid dari Habib Abdul Qadir bin Fiqih. Habib Abdul Qadir murid daripada Imam Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, murid dari Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, murid daripada Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqih setiap malam tidak lebih daripada 3 jam beliau tidur. Berhasil bertemu dengan Nabi Muhammad secara yaqadzatan, terang-terangan sampai 200 kali. Nggak main-main ini gurunya Syekh Abdul Abdul. Kita harus mengenal gurunya, sanadnya. Jadi kita kesini belajar di sini nyambung terus. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Kita harus melihat dari mana kita mengambil ilmu agama. Jadi yang Allah dengan Nabi Muhammad itu pertama itu mimpi. Orang yang hatinya bersih, nggak maksiat, ahli sholawat, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak ada sifat ananiyah,
sifat saya. Hatinya bersih, ahli sholawat, meninggalkan dosa besar, berusaha meninggalkan dosa kecil, diberi rezeki oleh Allah mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Nah, setelah mimpi ini ada makom disebut fahwaniyah. Apa itu fahwaniyah? Dibilang sadar dia tidak sadar dalam keadaan tidur, dibilang tidur dia mendengar suara orang. Jadi antara sadar dan tidak sadar. Nah, setelah fahwaniyah apa? Ya Allah. Ini tinggi-tingginya magam. Seorang wali kalau berhasil bertemu yaqobatan dengan Nabi Muhammad, yang menurut Imam Syarani harus melewati 274.000 magam baru berhasil bertemu dengan Nabi Muhammad secara terang-terangan. Nggak gampang itu. Di zaman Imam Syarani itu ada orang yang mengaku bertemu yaqobatan dengan Nabi Muhammad. Apa kata Imam Syarani? Coba sebutkan apa yang dimaksud dengan maqamul wilayah. Ini orang berhenti, tidak bisa menjawab dan berkata kepadanya, saya tadi berbohong. Itu zaman Imam Syarani tahun 800, apalagi zaman kita. Nah, ini Habib Abdul Qadir Al-Faqih 200 kali. Bahkan ketika Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, beliau akan berpindah dari alamul fana ila darul baqa. Beliau berkata kepada putra beliau, Imam Al-Hadits Al-Habib Abdul Qadir Al-Faqih, ya waladi, hadza jaddu Muhammad hadir, hadi ummu Fatimah hadirah. Wahai putraku, aku melihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang untuk menjemputku. Aku melihat ibumu Sayyidat Fatimah Az-Zahra datang untuk menjemputku. Aku melihat Al-Imam Al-Hasan wal Imam Al-Husain datang untuk menjemputku. Jadi kita punya sanad luar biasa sampai seperti itu. Belum lagi yang dari jalur Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang sudah jadi mursyid tariqah alawiyah. Tidak gampang. Kalau mursyidul ijazah banyak, tapi kalau mursyid tariqah ini paling sulit di antara sekian tariqah menjadi mursyid tariqah alawiyah. Antaranya harus bertemu yaqobatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk kita mempunyai guru yang sanadnya sambung. Ini majelis namanya Al-Inabah. Bukan Jalsatul Majelis Rasulullah. Jalsatul Majelis Al-Inabah la Musul. Oh ya. Jalsatul Isnan ya. Insyaallah. Majelis Jalsatul Isnan Al-Inabah. Masya Allah. Kita perlu di tempat-tempat mustajab. Jadi Anda minta kepada Allah ada waktu mustajab. Kata As-Sayyid Abdul Aziz, kita minta kepada Allah biar bisa ru'yatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata As-Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh, Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini datuk dari Muhaddithul Hijaz Abu Yasin Muhammad bin Adawi Al-Maliki. Beliau tidak mempunyai guru kecuali Nabi Muhammad SAW. Ulangi, beliau tidak mempunyai guru kecuali Nabi Muhammad SAW. Itu ada ijazah juga diamarkan oleh Imam Al-Habib Abdul Qadir Al-Faqih. Setiap malam itu ada waktu ijabah. Apabila Anda berdoa, ijabahnya sama seperti malam
Lailatul Qadar. Ulangi. Setiap malam ada waktu mustajab. Apabila Anda berdoa, ijabahnya sama seperti malam Lailatul Qadar. Caranya bagaimana? Sebelum tidur baca 5 ayat terakhir suratul Kahfi. Nah, menjadi 5 ayat terakhir. Selesai dalam keadaan penuh wudu, minta kepada Allah, ya Allah, saya ingin dibangunkan pas bayi suci Nabi Muhammad SAW lahir di alam dunia. Kapan itu waktunya? Mendekati waktu subuh. Apabila Anda sudah mengamalkan tadi dan berbarengan ketika Anda bangun dengan mimpi Rasulullah SAW, doa Anda ijabahnya sama seperti malam Lailatul Qadar. Itu pas waktu doa ya Allah, saya ingin bisa mimpi Nabi Muhammad. Umur saya sudah tambah hari bertambah, tetapi kenapa hati saya ini keras? Kenapa saya terputus tidak bisa mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad? Apakah saya terlalu cinta kepada dunia? Apakah saya terlalu cinta kepada wanita? Apakah saya terlalu cinta kepada dunia yang disebutkan oleh Nabi? Sayati ala nasi zamanun la ilaha illa dinar. Bakal datang sebuah zaman tidak ada yang disembah kecuali uang. Apakah saya termasuk golongan itu? Ya Allah, minta biar bisa mimpi Nabi Muhammad. Itu waktu ijabah ya. Setiap malam ijabahnya seperti malam Lailatul Qadar. Nah, juga waktu mustajab. Waktu kenapa para salafun saleh itu kalau sudah waktu subuh sampai matahari terbit dibuat munajat kepada Hadratullah? Apa rahasianya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'atu tusbih sa'atal jannah. Ada satu waktu yang menyerupai waktu surga. Kapan itu terjadi? Mulai munculnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Ini apabila kita berdoa tidak ditolak. Orang-orang soleh itu kalau sudah mendekati waktu maghrib hatinya sumpah. Apa rahasianya? Karena ketika mendekati waktu maghrib pas wafatnya Hadratul Rasul Maulana Muhammad, udah begitu amat, tapi orang-orang soleh kerasa itu sumpah itu mendekati waktu maghrib itu rahasianya. Wafatu Sayyiduna wa Maulana Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Itu saat-saat suci, minta kepada Allah, ya Allah, saya pengen mimpi Nabi Muhammad. Jangan dianggap sembarangan mimpi Nabi Muhammad ini. Tidak tanggung-tanggung orang yang sudah mimpi bertemu dengan Nabi, jaminannya husnul khitam. Itu yang kita nanti saat istri meninggalkan kita, saat istri sudah tidak mampu menolong kita, saat anak sudah tidak mampu, saat dunia sudah tidak ada harganya, saat itu butuh hudur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqظah. Siapa orang yang berhasil melihatku di alam mimpi, niscaya dia akan bertemu denganku dalam keadaan terang-terangan. Apa arti terang-terangan bagi seseorang yang sudah mimpi bertemu dengan Nabi? Inda sakaratul maut, ketika sakaratul maut.
Menurut Imam Al-Habib Abdul Qadir Al-Fiqi, siapa orang yang meregang ajal itu diganggu 70.000 syaitan. Kalau ngajar majlis 700.000. Tapi kalau yang ketika sakaratul maut 70.000 syaitan. Setiap syaitan mengajak Anda wafat dalam keadaan kafir. Itu penentuan. Jadi husnul khatimah atau su'ul khatimah. Makanya mimpi Nabi Muhammad itu salah satu amalan dari sekian amalan yang bisa menyebabkan husnul khatimah. Tapi kalau ketika Anda sudah berhasil mimpi bertemu dengan Nabi dengan mimpi yang dibenarkan oleh ajaran Hadratul Rasul, 70.000 syaitan iblis plus keturunannya akan hilang binasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma salaka umar fajjan illa wasalaka syaitan fajjan akhar. Tidaklah Sayyidina Umar bin Khattab melewati satu jalan kecuali syaitan melewati jalan sebelahnya. Tidak kuat dengan iman Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi kalau Sayyidina Umar bin Khattab melewati satu jalan, syaitan melewati jalan sebelahnya. Tidak kuat dengan iman Sayyidina Umar bin Khattab. Kata ulama, wa kaifa bi murabbi Umar? Bagaimana kalau yang datang guru Sayyidina Umar ala wa huwa Maulana Muhammad? Itu 70.000 syaitan plus keturunannya akan hilang binasa, mengantarkan Anda untuk wafat husnul khatimah. Syarat mimpi Nabi tidak boleh melakukan dosa besar, berusaha meninggalkan dosa kecil, berbanyak membaca salawat ala Nabi. Ijazah dari guru Syekh Abdullah bin Abdul, yaitu Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih, beliau memberikan ijazah kepada santri-santri beliau. Siapa-siapa yang ingin mimpi bertemu dengan Rasulullah hendaknya mengulang-ulang bait daripada Imam Busiri. Bait tersebut bukan yang di Burdah. Bait tersebut adalah laitahu khassani bi ru'yati wajhin zalah an kulli man ra'ahu syaqau. Saya ulangi, laitahu khassani bi ru'yati wajhin zalah an kulli man ra'ahu syaqau. Sebelum Anda tidur tiap malam, diulang biidznillah wa bi syafaati Rasulillah, Anda bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Itu guru dari Syekh Abdullah bin Habib Abdul Qadir itu kalau sudah kumpul dengan santri-santri ditanya, apakah di antara kalian semalam ada yang sudah mimpi Nabi? Ketika semuanya diam, tidak ada yang menjawab mimpi Nabi, marah beliau. Hati kamu masih sombong, kamu masih punya sifat merasa aku, hatimu kusut, marah. Begitu esok harinya ditanya, apakah di antara kalian ada yang sudah mimpi bertemu Nabi? Ngomong tidak mimpi bertemu Nabi, tetapi mimpi bertemu dengan Imam Al-Qutub Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhtar. Dia tidak marah. Jadi maknanya siapa yang belum sampai mimpi Nabi, paling tidak mimpi para pewaris Nabi. Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau itu tidak diakui menjadi anak oleh ibunya sebelum mimpi bertemu dengan Nabi. Jika beliau berhasil mimpi bertemu dengan Nabi, tidak diakui menjadi anak sebelum yaqadzatan dengan Nabi Muhammad. Jika berhasil bertemu terang-terangan dengan Nabi, apa yang dialami oleh Sahibul Maulid, yang wali asli ini, ketampanan Jamal Muhammad bin Abdillah. Hari pertama 100. Jadi Nabi Muhammad itu nurnya bertambah, cahayanya bertambah, ilmunya bertambah. Tiap hari
tiap hari tertaqi wa tertaqi wa tertaqi wa tertaqi terus. Hari pertama 100%, hari kedua 200%, 300%. Inji Jamalu Muhammad bin Abdullah tidak akan pernah berhenti sampai nanti di yaumil qiyamah, sampai nanti Anda menjadi ahlul jannah. Jamalu Maulana Muhammad, tambah ketika Anda masuk ke dalam surga, Anda akan lupa dengan bidadari surga. Anda akan lupa dengan susu yang bercampur dengan madu, yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Apabila Anda memandang wajhun Nabi Muhammad, jangankan syafaat Nabi, ludahnya Nabi Muhammad kita minta. Ludah Nabi Muhammad lebih berharga daripada ma'ul Kautsar, lebih berharga daripada ma'ul Zamzam, lebih berharga daripada ni'mal jannah. Lianna jasad Nabi Muhammad asraful alamin, asraful makhlukat. Saudara-saudara, yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man la yarani fil manami fahuwa ashqan. Apa orang yang tidak bisa melihatku di alam mimpi, maka hatinya lebih busuk daripada syaitan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pasti ada sesuatu. Kalau tidak ada sesuatu, ada terputus hubungan kita dengan Nabi. Ada maksiat yang kita lakukan, entah itu kita meninggalkan sholat atau sholat subuh bercengkrama dengan matahari. Seorang kalau sudah sholat subuh, sholat 5 waktu tidak beres, jangan harap mimpi Nabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka sholat as-subhi marratan ja'alahu Allah taala mal'unan madal abad. Apa yang berani meninggalkan sholat subuh sekali dengan sengaja, Allah subhanahu wa ta'ala akan melaknat dia seumur hidup. Malam ta'lam as-subhu subhu Muhammad, butuhru zuhru Muhammad, wal asru asru Muhammad, wal maghribu maghribu Muhammad, wal isya'u isya'u Muhammad. Jangan berani meninggalkan as-salah, as-salah, as-salah wa amar Rasul. Orang seperti ini sulit mimpi bertemu dengan Nabi. Bapak pelajari sendiri-sendiri, saya ini ada dosa apa ini? Apa mungkin kemasukan uang riba, kemasukan uang haram, atau mungkin mata seling jajan melihat wanita yang bukan mahram, atau mungkin lidah kita suka riba. Fulan begini, fulan begini, fulan begini. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Haddad, man ayyar akhahu bi dhanbin lam yamut hatta ya'malahu. Siapa orang yang mencela saudaranya dengan satu dosa, dia tidak akan wafat kecuali dia mengamalkan dosa tadi. Fulan begini, itu fulan, itu fulan ahli minum khamar aja, itu begini. Enggak lama dia jadi ahli minum khamar. Kalau enggak ke anaknya, kalau enggak ke saudaranya, itu terjadi. Coba cek saja orang yang suka begitu. Itu orang ahli zina, begini. Itu orang zina. Enggak lama dia ahli zina. Enggak lama keluarganya. Ingat tadi itu Rasulullah, man ayyara akhahu bi dhanbin lam yamut hatta ya'malahu. Atau mungkin saya suka riba orang, saya suka ini. Jika Nabi Muhammad tidak mau datang di dalam mimpi saya di waktu malam. Semuanya punya penyakit masing-masing. Tinggal orang yang baik, yang terkena penyakit, dia sadar bahwa dia ada penyakit. Kalau ada orang terkena penyakit batin, suka riba, suka mencela, suka ini, matanya suka memandang wanita yang bukan mahram, begini. Tapi dia tidak merasa la dawa lahu, tidak ada obatnya. Yang orang baik, yang dia punya penyakit, tapi dia merasa bahwa dirinya punya penyakit. Ada orang kena penyakit batin kronis,
Ada orang kena kanker dikasih panadol ya nggak sembuh. Orang kena penyakit kanker batin, ya sholawatnya jangan 100, 1000, 2000, 3000 biar sembuh. Pasti yakin dengan as-salatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammad akan menjadi obat bagi kanker batin kita. Enggak sembuh. Orang kena penyakit kanker batin dibunuh di mana kalau sembuh, di mana kalau enggak sembuh, terus obatnya langsung. Nah, begitu juga dengan kita. Yang punya haji masing-masing. Kenapa sih wali-wali itu kok cepat jadi wali? Karena tidak ada penyakit ana khairan minhu, lebih baik daripada dia. Penyakit itu. Anda makanya iblis itu dahsyat. A'lamul khalqi ay minal askiya. Iblis makhluk yang paling alim dari bangsa yang terkutuk, iblis. Orang contoh dia ahli qiyamul lail, dia bangun jam 2:30 malam, dia sholat tahajud, di hatinya langsung dia merasa bahwa dirinya, wah saya ini orang soleh, saya ini jadi wali, teman-teman saya lagi tidur, saya lagi tahajud, hancur lagi. Tidak akan pernah berhenti. Bagaimana cara menghancurkan orang yang sedang tahajud? Dibuat kibir di dalam ibadah. Al-kibru fi ibadah. Saya, orang makanya kalau dikit-dikit saya ananiyah, itu punya sanad kepada Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Dikit-dikit saya ahli tahajud, saya ahli. Tapi hatinya tidak ikhlas, hancur. Makanya di akhir zaman apabila kita tidak menemukan mursyid yang asli, sudah tidak ada lagi, maka perbanyak membaca shalawat ala Nabi tanubu anhum, ruh suci Nabi Muhammad yang akan mengarahkan Anda sekalian. Itu Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Al-Imam Abu Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli pertama kali dikarangnya adalah Ilmu Khairat. Pertama kali beliau ke masjid melihat jadi dilihat di sumur tidak ada air. Ada satu anak kecil yang meludah di sumur tadi. Begitu anak kecil tadi meludah, sumurnya keluar begitu deras. Ditanya oleh Imam Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, dari mana kau mendapatkan magam seperti ini? Kata anak kecil tadi, karena banyaknya saya membaca salawat ala Nabi. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli niat mengumpulkan satu salawat yang disebut dengan Dalailul Khairat. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pernah meriwayatkan, jadi perawi Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang diriwayatkan Habib Ali bin Ahmad Al-Habsyi. Saya ulangi lagi, perawi Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang diriwayatkan Habib Ali bin Ahmad Al-Habsyi. Jadi Habib Ali bin Ahmad Al-Habsyi ini mau terbuka pintu kepada Hadratullah Usul, melalui pintu ini sulit, pintu ini sulit, pintu ini sulit, pintu ini sulit. Akhirnya beliau mengkhatamkan salawat Dalailul Khairat sehari sekali. Apa yang terjadi di zaman Habib Ali bin Ahmad Al-Habsyi? Tidak ada satu orang yang terkena musibah, terkena bala dan lain-lain bertawassul dengan Al-Imam Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Habsyi
kecuali diberikan ijabah oleh Allah bisabab salawat dalailul khairat. Insyaallah. Nah, bebas mau salawat yang Imam Al-Qutub Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul yang disebut salawat mansub, itu mengobati hati juga, itu memperlancar rizq dan mengobati haji. Riwayat salawat mansub. Jadi dulu ada satu orang kaya raya, dia membunuh satu orang. Terus dia menfitnah, ada satu orang miskin yang difitnah. Ini bukan saya, namanya orang kaya. Orang kaya ini kalau sudah berbicara baca aja orang ya. Nah, begitu orang miskin tadi terfitnah, datang kepada Imam Al-Qutub Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, dipegang tangannya Habib Saleh. Habib, keluarga saya terkena fitnah, keluarga saya kena eksekusi. Ini tidak dilepas tangan Habib Saleh Tanggul kecuali beliau mengatakan selamat. Ulangi, tidak dilepas tangan Habib Saleh Tanggul kecuali beliau mengatakan selamat. Begitu mengatakan selamat, langsung istri beliau ngomong itu orang akan dieksekusi. Diam Habib Saleh. Beliau masuk ke Masjid Riyadhus Shalihin. Di tengah-tengah malam beliau munajat kepada Allah. Nah, di tengah-tengah beliau munajat kepada Allah, tengah malam beliau mendengar suara hadis, mendengar suara tanpa wujud yang mengumandangkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Sama Habib Saleh didengar diikuti, dibaca sampai waktu subuh. Begitu waktu subuh tiba, dibaca lagi sampai waktu duha. Apa yang terjadi? Orang yang kaya raya tadi yang menfitnah orang mengaku bahwa dirinya membunuh orang yang fakir tadi, selamat barokah sholawat mansub. Terjazakan yang hadir di sini untuk membaca sholawat mansub. Majazani Sayyidi Al-Habib Abdurrahman ibn Imam Al-Muhaddits Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih. Jadi itu bacanya 11, 41 atau 101. Nah, kalau bisa 101 istiqomah tiap hari. Nah, ijazah itu seperti kunci. Kalau sudah 41 ya 41, jangan 45, 43. Krek seperti kunci, nggak bisa masuk. 101 jangan 100 atau 105 dan lain-lain. Ikuti dengan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Itu Habib Saleh ya, itu sholawat luar biasa. Jadi Habib Saleh itu widayatul Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid hurtum. Jadi langsung dari Allah Subhanahu wa taala.
Habib Soleh ini keramatnya luar biasa. Ini makanya kita kalau dengar amalan sholawat wali, kerjakan. Istiqomahkan, pasti ada sir. Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid itu pernah ada satu pasangan suami istri cekcok. Ini istrinya ada di Ambon. Imam Al-Qutb Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Jadi ini suaminya datang ke Habib Soleh di Tanggul. Habib, saya terkena masalah, istri saya telepon tidak angkat dan lain-lain. Hanya sama Habib Soleh disuruh buka jendela. Istrinya namanya Suud, disuruh teriak, manggil namanya Suud. Suud cepat pulang. Kurang keras kata Habib Soleh, Suud cepat pulang. Sampai beberapa kali, akhirnya selesai keesokan harinya oleh Habib Soleh diajak ke bandara Juanda ini suaminya tadi. Ternyata pesawat datang, istrinya datang. Ribut lagi. Kalau ribut katanya, anak mau mati kata Habib Soleh. Alhamdulillah damai. Nah, ditanya oleh suaminya, kok bisa pulang? Ceritanya gimana? Saya ketika sore hari saya sedang duduk, saya mendengar suara Suud cepat pulang. Ini Habib Soleh berada di Tanggul, ini di Ambon tuh, nggak nanggung-nanggung. Tapi saya tidak tenang, saya beli tiket, saya pulang. Tapi saya bayangkan ini di Tanggul, ini berada di Ambon, diperdengarkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda min karamah Al-Imam Al-Qutb Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Kan Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid itu, jadi ada satu orang pecinta Habib Soleh Tanggul. Beliau ini tinggal di daerah Ampel. Jadi kalau sudah doa, sudah berdoa munajat kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda, beliau memandang foto Habib Soleh. Ya Allah, saya pengen dapat rezeki dengan karomah fotonya Habib Soleh Tanggul. Pasang fotonya Habib Soleh Tanggul. Nah, suatu saat ada Malik mengirimkan utusannya ke Tanggul memberikan hadiah awal. Kata Habib Soleh, ini uangnya. Kata Habib Soleh Tanggul, ditulis hadiah buat fulan bin fulan yang alamatnya di Ampel. Ada tulisan kertas. Disuruh Habib Muhammad bin Soleh putra beliau memberikan uang tadi kepada orang yang ada di Ampel. Cari alamatnya ketemu. Uang yang dari Adam Malik tadi semuanya diberikan orang itu. Apa isi tulisan tersebut? Yang kau bertawasul dengan memandang fotoku, diijabah oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda. Masya Allah, Masya Allah. Bersolat di mana? Ini di mana? Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim ya Rasul. ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله. سلام عليك يا ربيع الشان والدرب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع الشان والرب فانفعنا ببركتهم واهلنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع الشان والدرب وأمتنا في طريقتهم
Istiqomah Majelis di Jalsatul Itsnain, yang mudah-mudahan guru kita Al Habib Abdurrahman Al-Khairah dikasih sehat, afiat, panjang umur, melebihi panjangnya umur sahabat Muhammad Syariah, bi khairin wa lutfin wa afiyah wa surur wa khubur bijahi Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendapatkan barokah daripada guru beliau Maulana Imam Al-Arif Al-Syekh Abdullah Abdul, dan mendapat barokah daripada guru beliau Maulana Imam Al-Arif Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Mudah-mudahan beliau Habib Umar panjang umur, lebih panjangnya umur sahabat Muhammad Syariah, fi khairul lutuf afiyah usurur wa khubur bijahi Maulana Muhammad, dan mudah-mudahan majlis ini langgeng ila yaumil qiyamah, dan semua yang hadir untuk mengajak teman-temannya agar bisa hadir di majlis ini dipenuhi. Kota Solo adalah kotanya Nabi Muhammad yang membuat pancaran suci, pancaran berita-berita indah kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah, karena kota ini makmur dengan majalisul ilm. Amin Allahumma amin bijahi Maulana Muhammad Rasulullah. Hadza minni wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijazahnya. Ijazahnya dari. Oh, salawat mansub. Tadi saya ijazahkan salawat mansub ya. Wajah di internet itu salawatnya Habib Soleh Tanggul. Warat. Yang penting istiqomah. Nah, jadi begitu nanti lagi malas paksa aja. Ya 11, 41 atau 100, kalau bisa 101. Kan beri hitungan kalau untuk salawat dari Nabi Muhammad SAW. Nanti coba saja. Coba 40 hari. Nah, beda itu hati. Beda itu ada sir sendiri dari barakah salat wassalamu ala Rasulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana fi qabri hayyun tariyyun, man shalla alayya sallaitu alaihi wa man sallama alayya sallamtu alaihi. Aku di kuburku hidup, kata Nabi. Siapa orang salat kepada aku, akan salat kepada dia. Siapa orang salat kepada aku, akan salat kepada dia. Bahkan keterangan dari Imam Al-Haddad, tetesan-tetesan ulur dari orang-orang saleh menjadi malaikatul kiram wa kulluhum yusalluna ala Nabi Muhammad. Ya, aja setuju. Jadi semuanya yang hadir di majelis ini untuk membaca salawat mansub dari Imam Al-Qutub Al-Habib Shalih bin Husain Al-Hamid, dan majelis Sayyid Al-Habib Abdurrahman dari Imam Al-Muhaddits Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Ghadir Al-Fiqhi. Bilang saya terima ijazahnya. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam